Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wuri Handoyo dari Universitas Juanda Bogor, jurusan Fakultas Hukum. Saat ini saya akan membacakan deskripsi tentang mempersiapkan kematian. Kematian akan menghampiri setiap anak manusia ketika seorang dinyatakan meninggal oleh dokter. Sanak keluarga yang melayat bertanya, "Di mana jenazahnya?" Saat hendak dimandikan, amil yang akan memandikan berkata, "Tolong bantu angkat jenazahnya." Ketika akan disalatkan, imam berkata, "Mari kita salatkan jenazah ini." Begitu juga saat hendak dikuburkan. Tukang gali kubur bilang, "Jenazahnya turunkan pelan-pelan." Sejak dinyatakan meninggal, seseorang tidak lagi dipanggil dengan nama, gelar, jabatan, kedudukan, suku, dan embel-embel lainnya. Bahkan saat fisiknya masih ada di depan mata, ia dipanggil dengan satu kata, jenazah. Kematian akan menghampiri setiap anak manusia. Rasulullah mengingatkan umatnya untuk selalu bersiap diri pada kematian. Diriwayatkan dari Syah bin Husyab, dia berkata, Rasulullah ditanya tentang beratnya kematian. Beliau bersabda, kematian yang paling ringan adalah seperti bulu wol yang tercerabut dari kulit domba. Dalam riwayat Imam Bukhari diceritakan, ketika ajal datang menghampiri, beliau berkata, sesungguhnya pada setiap kematian terhadap sekarat. Itulah sebabnya para sahabat Nabi mempersiapkan kematian dengan sangat sungguh-sungguh. Diriwayatkan ketika menghadapi hari-hari kematiannya, Abu Bakar As-Siddiq sering membaca surah Haf 50 ayat 19. Abu Bakar berpesan kepada putrinya Aisyah, lihatlah kedua pakaianku ini, cucilah keduanya dan kafankan aku dengannya. Sesungguhnya mereka yang hidup lebih utama menggunakan baju baru daripada yang sudah jadi mayit. Ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh seseorang, sahabatnya bernama Abdullah bin Abbas datang menjenguknya. Dia berkata, engkau telah masuk Islam saat orang-orang lain masih kafir, dan engkau selalu berjihad bersama Rasulullah saat orang-orang lain malas. Saat Rasulullah wafat, dia sudah ridho denganmu. Umar kemudian berkata, ulangi ucapanmu. Maka diulang kepadanya. Dia kemudian berkata, celakalah orang yang tertipu dengan ucapan-ucapanmu itu. Setelah ditusuk oleh orang-orang yang memberontak hingga darah mengalir ke janggutnya, Utsman bin Affan berkata, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dan pertolonganmu atas segala persoalanku, dan aku memohon padamu diberikan kesabaran atas ujian ini. Menjelang kematiannya, Ali bin Abi Thalib berkata, apa yang sudah dilakukan terhadap orang yang menusukku? Mereka menjawab, kami telah menangkapnya. Ali berkata, beri makan dan minum dia dengan makanan dan minumanku. Jika aku hidup, aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jika aku mati, pukullah dia sekali pukul saja. Jangan kalian tambahkan sedikit pun. Ali kemudian berpesan kepada putranya Hasan agar memandikannya. Ia berkata, jangan berlebih-lebihan dalam mengafaniku. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, janganlah bermewah-mewahan dalam berkafan, sebab yang demikian itu menghimpit dengan keras. Para sahabat yang mulia itu mempersiapkan diri menjelang kematiannya. Karena itu, tak ada kata lain bagi kita kecuali segera bertobat. Ibnu Jauzi berkata, menyesal sekali seorang hamba. Semakin banyak dosanya, semakin dikit istighfarnya. Dan semakin dekat dengan kuburnya, semakin kuat penyimpangannya. Demikian kami membacakan deskripsi untuk tugas yang diberikan kepada saya.
Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.